Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6767 luka pedang yang ditinggalkan ibu. Chu Feng mengikuti Ji Wusuan ke dunia bawah tanah tersembunyi di dekatnya. Tempat ini tidak terlalu besar dan terbentuk secara alami tetapi memiliki kekuatan khusus. Karena di sini banyak tumbuhan dan harta karun telah ditempatkan membentuk susunan formasi yang istimewa. Di tengah formasi tersebut terdapat mata air jernih yang berasal dari kekuatan unik yang datang dari pegunungan ramuan abadi. Formasi ini mencuri kekuatan pegunungan ramuan abadi setelah diolah melalui susunan formasi energi tersebut. Air mata air memiliki efek penyembuhan yang istimewa. Kamu sudah siap sejak awal. Chu Feng memandang Ji Wusuan. Lagi pula tempat ini terlihat persis seperti yang dirancang oleh Ji Wusuan. Dia sudah merencanakan semuanya sejak lama. Setelah mendapatkan telur ilahi 7 alam, dia datang ke pegunungan ramuan abadi dan memasuki tempat ini untuk memurnikan telur ilahi 7 alam. Ya, memang benar itu disiapkan oleh orang tua ini sejak lama. Alasan mengapa pegunungan ramuan abadi dapat menumbuhkan sejumlah besar ramuan abadi adalah karena pegunungan ini mengandung energi khusus langit dan bumi. Dengan sedikit modifikasi kekuatan ini sangat cocok untuk menyembuhkan orang tua seperti saya. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu, teman muda. Kalau tidak orang tua ini tidak akan bisa mendapatkan telur ilahi 7 alam, dan aku akan menderita lagi. Pada titik ini, ekspresi Ji Wusuan menjadi agak tidak wajar, sepertinya dia tidak berpura-pura, semacam rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Chu Feng bertanya. Teman muda, kamu tidak perlu melakukan apapun. Jika ada yang masuk tanpa izin, bantu saja orang tua ini menghalangi penyusup. Karena jika aku menunggu, aku akan kehilangan kemampuan untuk melindungi diriku sendiri sepenuhnya, kata Ji Wusuan. Apakah yang perlu saya lakukan sesederhana itu? Chu Feng mengatakan demikian karena tempat itu sangat terpencil. Ji Wusuan telah melakukan persiapan matang, kemungkinan seseorang menerobos masuk ke situasi seperti itu sebenarnya sangat rendah. Ya, ini sangat sederhana dan kemungkinan besar kamu tidak perlu melakukan apapun teman muda. Namun keberadaanmu mutlak diperlukan, kata Ji Wusuan. Baiklah, Anda bisa mulai, kata Chu Feng. Oke. Saat Ji Wusuan berbicara, dia melepas pakaiannya, yang kemudian diperhatikan oleh Chu Feng. Kulit kering Ji Wusuan dipenuhi bekas luka yang mengerikan. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata itu adalah luka akibat pedang. Sahabat muda, jangan takut sejenak karena orang tua itu perlu pulih dari sakitnya sebelum menggunakan telur ilahi 7 alam untuk menyembuhkannya. Jadi saya perlu membiarkan kondisi saya muncul, tetapi penyakit saya agak menakutkan ketika kambuh, kata Ji Wusuan. Jangan khawatir, aku tidak punya kekuatan lain, tapi aku sangat berani, kata Chu Feng. Oke. Saat Ji Wusuan berbicara, dia memasuki formasi dan mengeluarkan 4 telur ilahi 7 alam. Awalnya dia memiliki 6 telur ilahi 7 alam tetapi dia memberikan 1 sebagai hadiah, kehilangan 1 dalam sebuah taruhan, dan memberikan 2 kepada Chu Feng, sehingga Ji Wusuan hanya memiliki 4 telur ilahi 7 alam. 4 telur ilahi 7 alam ini tidak tersusun rapi. Ji Wusuan hanya melemparkannya begitu saja, agar mudah dijangkau. Segera setelah itu dia mulai melakukan penyegelan tangan. Pada saat itu sebuah susunan khusus muncul dari tubuhnya, itu adalah susunan penyegel yang digunakan untuk menyegel penyakit tersebut. Saat formasi itu menghilang, tubuh Ji Wusuan mengalami perubahan mendadak. Itu tampak seperti mayat yang sudah meninggal bertahun-tahun lamanya dan sangat menyeramkan untuk dilihat. Ji Wusuan dengan cepat mengambil telur ilahi 7 alam dan menggigitnya.
Telur ilahi tujuh alam tampak seperti telur, tetapi ketika dia menggigitnya rasanya seperti semangka yang meluap dengan air. Namun cairan yang keluar darinya memiliki 7 warna berbeda dan sebenarnya terlihat cukup lezat. Namun Chu Feng segera ingin menghentikannya, karena jika telur ilahi tujuh alam tidak dimurnikan dan dimakan langsung maka telur tersebut sangat beracun. Tapi kemudian Chu Feng memikirkannya lagi, apa itu telur ilahi tujuh alam? Bukankah Ji Wusuan lebih tahu tentang itu daripada dia? Ini mungkin metode Ji Wusuan. Lagi pula menggunakan racun untuk melawan racun adalah metode umum dalam mengobati cedera, jadi Chu Feng tetap diam dan mengamati perubahan pada Ji Wusuan. Ji Wusuan seperti hantu kelaparan yang belum makan berhari-hari, melahap telur ilahi tujuh alam yang sangat besar itu hanya dalam beberapa gigitan. Segera setelah itu dia pergi untuk mengambil telur ilahi tujuh alam yang kedua, namun saat kekuatan telur ilahi tujuh alam memasuki tubuhnya, kekuatan telur ilahi tujuh alam juga tercermin di dalam tubuhnya. Luka-luka Ji Wusuan tidak membaik, malah rasa sakitnya semakin bertambah hingga ia tak kuasa menahan jeritan melengking. Ia juga kehilangan kemampuan untuk bergerak dan bahkan tidak bisa menangkap telur ilahi tujuh alam yang berada tepat di depannya. Chu Feng, ada apa dengan pria itu? Kenapa dia berteriak begitu kasar? Suara penasaran Egi terdengar dari luar, meskipun dia bisa berbagi penglihatan yang sama dengan Chu Feng. Sebelum Ji Wusuan sempat memasuki formasi, Egi langsung menutup matanya. Lagi pula dia tidak ingin melihat pemandangan mengerikan itu. Dia langsung melahap telur ilahi tujuh alam, mungkin mencoba melawan racun dengan racun. Saat ini dia menderita penyakit dan telur ilahi tujuh alam sekaligus, kata Chu Feng. Namun tak lama kemudian, mata Chu Feng berbinar ketika Ji Wusuan tak tahan lagi dengan siksaan itu. Dia terus menggeliat dan bahkan mulai berguling-guling di dalam formasi tersebut. Chu Feng menyadari bahwa lukanya belum sembuh sepenuhnya dan mulai berdarah. Selain itu, darah Ji Wusuan bukanlah darah normal, seolah-olah telah terkontaminasi racun. Bahkan baunya agak amis atau busuk, warnanya juga sangat tidak alami karena warnanya gelap. Saat darah terus mengalir dari luka tersebut, darah itu mewarnai air kolam yang jernih dengan warna yang menyeramkan. Chu Feng terkejut karena luka pedang Ji Wusuan yang belum sembuh tampak agak familiar baginya karena Chu Feng pernah melihatnya di Jie Tianran. Jie Tianran sebelumnya menyatakan bahwa luka tersebut ditimbulkan pada Chu Feng oleh ibunya. Mungkinkah itu pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan firasat kuat memberitahunya mungkin cedera yang dialami Ji Wusuan kemungkinan besar disebabkan oleh ibunya. Tapi mengapa ibunya sendiri menyerang Ji Wusuan? Hanya ada satu kemungkinan, Ji Wusuan kemungkinan besar bukanlah orang baik. Dengan kecurigaan ini Chu Feng menjadi lebih waspada terhadap Ji Wusuan. Seiring waktu berlalu, kekuatan telur ilahi tujuh alam mulai sepenuhnya menyatu dengan tubuh Ji Wusuan. Dan itu sebenarnya mulai menekan luka-luka Ji Wusuan. Luka-luka yang tampaknya tak kunjung sembuh mulai sembuh, dan Ji Wusuan yang tadinya seperti mayat kembali menunjukkan wajah layaknya orang hidup. Namun Chu Feng juga seorang ahli spiritualis roh dunia, dan dia sangat memahami tentang penyembuhan. Oleh karena itu Chu Feng dapat melihat bahwa meskipun kekuatan telur ilahi tujuh alam itu sangat besar, namun hal ini hanya menekan kondisi Ji Wusuan untuk sementara dan tidak menyembuhkannya. Kondisi Ji Wusuan bukan hanya disebabkan oleh cedera, tetapi juga karena dia memang sakit. Selain itu, ini adalah penyakit yang benar-benar mematikan. Hehehe, seperti yang diharapkan dari telur ilahi tujuh alam, hanya satu telur saja sudah cukup untuk menekan penyakit orang tua itu. Tersisa 3 telur dan itu cukup untuk beberapa waktu. Ji Wusuan sangat puas saat ini. Dia bangkit dan berjalan keluar dari formasi. Setelah mengenakan pakaiannya, dia menyimpan 3 telur ilahi tujuh alam yang tersisa. Penyakit Anda tidak dapat disembuhkan, kata Chu Feng.
Sahabat muda, kau bisa lihat bahwa ini memang penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika Kaisar Roh Dunia King Jiu masih hidup, dia tidak akan bisa menyembuhkan penyakit orang tua ini. Ji Wusuan tersenyum kecut. Kalau begitu, kau akan tersiksa oleh penyakit ini selamanya? Tanya Chu Feng. Ya? Ji Wusuan mengangguk. Namun kemudian dia menatap Chu Feng dan bertanya, "Teman muda, apakah kau bertanya-tanya apa gunanya menjalani hidup yang penuh penderitaan ini?" Tidak, setiap orang memiliki makna hidupnya sendiri, dan tentu saja mereka memiliki alasan hidup mereka sendiri. Pasti ada alasan mengapa kau memilih untuk tetap hidup, kata Chu Feng. Oh, teman muda, apa yang kau katakan sangat tepat dan benar-benar brilian. Kelangsungan hidup lelaki tua itu memang sebagian berkat saya. Ji Wusuan mengangguk, sepenuhnya setuju dengan perkataan Chu Feng. Namun sambil mengangguk, dia terus menatap Chu Feng, membuat Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Jangan menatapku seperti itu, siapapun yang tidak tahu akan mengira kau jatuh cinta padaku, kata Chu Feng. Hahaha, anak muda, jangan khawatir, orang tua ini orang baik. Ngomong-ngomong, teman muda, jika kamu berminat, kenapa kamu tidak ikut denganku lagi? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang membuat orang tua ini tetap hidup. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.